Kalau di 22 ini sebenarnya membahas tentang keseluruhan kas ya. Kemarin beberapa teman ada yang juga japri nanyain yang studi kasus tentang masalah kas. Nah, teman-teman juga sudah membacakan di sana kemarin yang dibahas ada kas besar, ada kas kecil. Harusnya ada beberapa instrumen keuangan juga, tapi kalau di ujian dan di studi kasus sepertinya tidak pernah atau jarang dibahas ya. Yang paling sering itu keluar di soal ujian adalah rekonsiliasi kas dan bank. Sama dulu pernah juga keluar masalah kas opnam ya. Saya pernah ingat ada ujian soalnya adalah kas opnam. Ada 5 ya tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi jenis akun kas dan instrumen keuangan yang dikelola oleh badan usaha. Nah, ini agak berbeda antara sektor publik dan sektor private ya. Kalau sektor publik, instrumen keuangannya sangat terbatas. Itu pun biasanya hanya dimiliki oleh 1 Kementerian Keuangan, 2 kementerian-kementerian yang memiliki BLU. Jadi paling yang punya itu BLU-nya gitu. Kalau BUMN sih hampir pasti ya banyak saham. Termasuk yang kemarin sedang banyak dibicarakan ada kasus di beberapa perusahaan. Itu kan karena penempatan instrumen keuangan yang dianggap tidak proper atau kurang hati-hati. Tetapi kalau di kementerian itu jarang gitu ya, atau hampir memang tidak boleh secara ketentuan untuk menyimpan atau membeli atau menggunakan kas dan setara kasnya untuk instrumen keuangan. Paling mentok itu deposito ya, deposito dan masih tergolongnya kan di kas setara kas. Kemudian menunjukkan hubungan antara kas di bank dengan berbagai siklus transaksi. Yang ketiga adalah mendesain dan melakukan pengujian audit pada akun kas umum. Kemudian mengenali kapan harus memperpanjang pengujian audit pada akun kas umum untuk menguji lebih lanjut kecurangan yang material. Jadi salah satu risiko pada akun, terutama inherent risk ya, yang paling tinggi memang pada kas. Itulah mengapa banyak praktek audit yang tidak memberikan alokasi salah saji kepada akun kas. Artinya salah saji sekecil apapun ya ke material gitu. Nggak membahasakannya demikian. Kemudian mendesain dan melakukan pengujian audit pada akun instrumen keuangan. Kita lihat yang pertama, untuk apa saja kira-kira jenis akun dan instrumen keuangan yang dikelola oleh badan usaha. Di sini kelihatan ya, ada beberapa jenis dan ini sebenarnya tidak atau belum terlalu detail ya. Ada kas umum, ada kemudian kas yang sifatnya berupa impress fund atau uang muka. Kemudian akun pada cabang bank ya, atau bank cabang atau bank. Kita sebut saja sebenarnya karena ini mentranslate dari Arens, ya akun pada bank atau kas pada bank. Kalau misalnya pada laporan keuangan banyak yang menuliskan demikian ya, kas pada bank. Kemudian kas kecil atau impress petty cash. Nanti kita akan coba diskusikan bedanya dengan akun uang muka atau impress fund. Kemudian setara kas, dan terakhir adalah instrumen keuangan. Untuk akun kas umum, ini general kas ini biasanya menjadi sumber utama distribusi uang untuk jenis-jenis sub akun kas yang lain ya. Ada misalnya impress payroll atau uang muka gaji atau persekot gaji. Kemudian ada impress petty cash fund. Ini biasanya adalah uang muka yang bentuknya bisa kas kecil gitu. Kalau di sini tadi dia membedakan antara uang muka atau impress dengan kas kecil. Kalau uang muka yang sifatnya impress fund yang atas, ini terkadang nilainya cukup besar gitu. Tidak harus pengeluaran-pengeluaran yang sangat kecil, dan biasanya kalau misalnya kita di perusahaan atau instansi, penggunaan akun uang muka yang di atas ini prosedurnya lebih rigid dibandingkan yang bawah. Kalau petty cash itu ya pokoknya bendahara megang betul-betul uang tunai, katakan petty cash yang boleh dipegang bendahara pada satu waktu adalah 5 juta,
dengan transaksi pengeluaran maksimal 500.000. Nah, kalau yang sifatnya kas kecil atau impress fund, impress petty cash, ini biasanya cenderungnya gitu, kita nalangin dulu, nalangin pengeluaran-pengeluaran sifatnya kecil. Di studi kasus itu juga ada ya. Taruhlah ruangan kita membutuhkan toner, harganya misalnya 300.000, kemudian karena kebutuhan kita untuk ngeprint itu mendesak, kalau nunggu proses keuangan itu akan lama, ya sudah, kita langsung talangin, kemudian kita minta ke bendahara ngasih kwitansi. Nah, ini biasanya menggunakan akun kas kecil atau impress petty cash. Kalau pada yang uang muka saja yang di atas, ini biasanya sering terjadi kalau yang saya pernah alami, misalnya saya mau perjalanan dinas keluar kota dengan surat tugas yang mendesak, baru dikeluarkan atau baru saya terima, taruhlah 2 hari atau 3 hari menjelang kegiatan. Pada saat harus beli tiket pesawat, kemudian harus pesan hotel, harus pokoknya mengeluarkan berbagai biaya, dan itu jumlahnya let's say cukup material, pesawat tiketnya misalnya 2 juta, penginapan misalnya 1 juta, dan seterusnya, sehingga ketemu angka misalnya 5 juta. Itu tidak semua pegawai gitu mau atau punya dana untuk nalangin perjalanan dinas yang mau dilaksanakan. Maka dia ngurus uang muka kepada bendahara. Minta, dan biasanya kalau uang muka yang di atas, yang nomor 2 ini, selain lebih material, biasanya kita akan membuat prosedur permintaan dana, nanti diberikan kwitansi uang muka, dan begitu kita selesai melaksanakan kegiatan, kita akan mempertanggungjawabkan kepada bendahara plus minusnya tadi berapa gitu. Misalnya 5 juta terrealisir atau terrealisasi 4,5, berarti kita mengembalikan 500.000. Tapi kalau misalnya terrealisasi 5,5, maka kita mendapatkan tambahan 500.000. Kalau yang akun kas kecil atau impress petty cash, sekali lagi pada umumnya itu sifatnya talangan dulu, baru talangan reimburse, Jadi cenderungnya menggunakan mekanisme reimburse. Nah, dari sini ada juga untuk impress payroll ya, walaupun makin ke sini saya makin jarang ketemu sih impress payroll ini. Kalau dulu tuh apa ya, uang muka gaji itu kayak kalau misalnya kita punya kebutuhan mendesak, kemudian kita mau mencairkan dulu sebagian gaji yang sifatnya bisa pinjaman, nanti diambil dari bagian gaji kita, kemudian ada mungkin dana uang lembur dan sebagainya yang kalau diperhitungkan di akhir periode, di akhir bulan itu terlalu lama nunggunya, pada si pegawai itu membutuhkan dana yang cepat, dia bisa ngambil dari impress payroll ini. Untuk impress petty cash tadi sudah ya. Untuk yang cash equivalent dan bank account, ini biasanya kalau bank account di sini tidak ada alur di debitnya ya, mayoritas malah kredit sebagai sumber penerimaan kita ke general cash. Ya mungkin kita bisa mengasumsikan bank account ini kita peroleh dari pembayaran piutang vendornya klien atau customernya klien. Kalau cash equivalent ini bisa alurnya dua-duanya. Kalau misalnya kita mau naruh di penempatan dana di deposito atau di saham, karena lagi rame ya, kalau OOT aja kalau teman-teman memang berminat, jangan terlalu ikut isu gitu ya. Kalau untuk masalah saham, mungkin bisa latihnya di reksadana dulu atau beli saham kecil-kecilan dulu yang tidak terlalu termakan oleh isu-isu atau gosip-gosip di luar. Gitu. Nah, balik ke sini, kalau misalnya kita penempatan dana di saham atau di reksadana, berarti kita ambil dari general cash kita taruh di dana-dana tersebut, apapun bentuknya ya. Kemudian nanti kalau misalnya kita ingin mencairkan, ya otomatis kita bisa masukkan lagi ke general cash. Kalau pada umumnya harusnya masuknya malah ke bank account dulu sih ya. Kalau misalnya sekarang reksadana, kemudian saham itu harus memiliki RID, kemudian semacam rekening yang dikhususkan untuk saham, dan kemudian dari sini kalau misalnya dicairkan, dia harusnya ke atas ke sini. Tapi kurang lebih begini hubungannya antara cash dengan akun-akun lainnya. Kalau kita tambahkan di sini di branch bank account sendiri, sebenarnya cukup banyak, bisa rekening yang sifatnya
Oke, ini yang tujuan pembelajaran kedua adalah menunjukkan hubungan antara kas di bank dengan berbagai siklus transaksi. Kenapa kita perlu mengetahui kas tadi yang kita lihat di luar ya? Ini selain berhubungan dengan berbagai sub akun kasnya atau akun-akun yang relate ke kas, dia juga punya hubungan yang cukup banyak ya dengan berbagai akun yang lain. Kalau kita jualan tunai, uangnya masuk ke kas. Kalau kita jualan kredit pada saat pembayaran piutang, uangnya masuk kas juga. Saat kita membeli barang, uangnya keluar dari kas. Saat kita memberikan tadi berbagai uang muka dan transaksi lain yang berkaitan dengan pegawai, uangnya juga akan keluar dari kas. Artinya memang yang beberapa kali kita singgung di pertemuan sebelumnya bahwa salah satu akun utama yang bisa jadi kadang di akhir tahun itu saldonya ini teman-teman ya, nggak material gitu, terutama kalau di kas umum dan PT Cash itu secara nilai dia saldonya tidak signifikan, tapi proses bisnis dari kas ini memang mempengaruhi berbagai akun dan siklus transaksi yang lainnya. Jadi kita sangat penting untuk memahami hubungan ini dan perlu melakukan berbagai tes. Di buku juga sudah ada ya, misalnya kita perlu kas opnam dan seterusnya. Kemudian perlu adanya pemahaman untuk memahami integrasi siklus yang berbeda. Tiap instansi, tiap perusahaan itu punya berbagai macam siklus yang bisa jadi berbeda satu dengan yang lain. Otomatis keterlibatan kas di bank dan juga berbagai akun yang berkaitan dengan kas tadi akan juga memiliki perbedaan karakteristik. Auditor ini harus bisa membedakan ya. Yang pertama adalah proses rekonsiliasi saldo klien di laporan bank ke saldo di buku besar. Ini pernah keluar di UAS sekian tahun lalu, nanti saya sampaikan untuk bahan diskusi kita pekan depan ya tentang soal rekonsiliasi kas bank. Kalau teman-teman kan sudah alumni prinsipal dan intermediate, jadi harusnya sih yang satu ini juga tidak terlalu susah dalam prakteknya atau dalam mengerjakan soalnya. Yang kedua adalah apakah kas yang tercatat di buku besar mencerminkan semua transaksi kas yang terjadi dengan benar. Nah, kalau yang kedua ini, kalau yang pertama tadi kita memfokuskan pada hubungan antara klien kita dengan saldo yang dimiliki atau tercatat di bank. Kalau yang di kedua ini lebih ke sifatnya internal. Jadi rekonnya lebih ke rekon internal. Kalau ini dia rekonnya lebih ke eksternal. Kalau bagaimana kalau misalnya di sektor publik relatif tidak banyak rekon eksternal dengan bank karena proses seperti deposit in transit, kemudian cek juga hampir tidak ada gitu. Akhir-akhir ini juga di sektor publik saya nggak pernah ketemu lagi waktu kas opnam atau pemeriksaan di bank atau setara kas, bonggol cek itu dulu pernah ketemu. Kalau sekarang atau akhir-akhir ini kayaknya hampir nggak ada. Jadi paling mentok paling yang kita rekon atau kita lihat adalah giro gitu ya. Gironya atau kalau misalnya ada setara kasnya. Sekali lagi kalau ini di sektor publik. Kalau misalnya di sektor privat mungkin masih ada beberapa akun yang perlu direkon dengan bank ya. Kalau yang kedua ini nanti tergantung sekali lagi siklus yang dimiliki oleh perusahaan itu masing-masing gitu. Kalau misalnya di sektor publik, teman-teman pernah belajar pengantar keuangan negara, di sana kan sudah ada proses rekon antara bendahara dengan KPPN, itu sebenarnya sudah sangat menjadi kontrol yang bagus, baik secara eksternal maupun secara internal ya. Kalau di internal ya paling yang sering itu adalah bendahara pengeluaran dengan bendahara pengeluaran pembantu atau stafnya bendahara. Ini yang biasanya kalau bendahara pengeluaran pembantu yang megang petty cash, kalau bendahara pengeluaran yang megang kas besar. Kemudian kalau di sini ditegaskan bahwa rekonsiliasi saldo klien ke buku besar itu relatif mudah ya.
relatif mudah dalam arti kan angkanya kita tinggal tracir, angkanya kita tinggal lihat lagi baik secara jumlah, baik secara rincian, baik secara total, bulan, tahun, per periode, dan sebenarnya ya. Cuman yang paling penting atau yang juga tidak kalah penting, dan ini melibatkan asersi kas sendiri, itu adalah masalah verifikasinya. Verifikasi transaksi kas dicatat dengan benar ini kan sesuatu yang sangat menantang ya, karena tidak hanya melihat prosedur analitis, tidak cuma melihat angka, tidak cuma rekalkulasi, tapi tadi kita harus voting ke masing-masing transaksi yang dicatat di buku besar tadi. Jadi di sini kita berarti sudah akan melibatkan asersi compliance, akurasi, completeness, dan hampir semua asersi kas itu akan kita kerjakan atau akan kita uji di sini. Jadi sekali lagi kalau yang di atas proses rekon ini relatif mudah gitu. Kita tinggal narik buku besarnya, kita tinggal tarik catatan kas per periodenya. Kalau misalnya di akumulasinya berbagai bendahara ya kita tinggal rekapitulasi saja. Tapi di situ kita hanya menemukan angka secara total. Gitu. Kita belum menemukan rincian-rincian detail dan juga kesesuaian dengan masing-masing laporan yang ada di perusahaan tadi. Jadi sekali lagi fokusnya adalah yang kedua ini. Setelah kita kerjakan yang pertama, fokusnya adalah yang kedua. Kalau di situ contohnya ya auditor melaksanakan kas opnam. Kemudian auditor menguji apakah bukti transaksinya itu semuanya sudah tercatat gitu kan ya. Misalnya di tugasnya teman-teman kan ada beberapa bukti transaksi yang belum direimburse di kas kecil. Maka itu sebenarnya bagian dari pengujian yang kedua ini ya. Pengujian apakah transaksi kas sudah dicatat dengan benar. Ini untuk hubungan yang juga mirip dengan yang tadi ya. Kalau proses pembayaran dari kas, larinya ke akun debitnya, akun payable untuk transaksi acquisition and payment cycle. Ini ada satu transaksi. Ini di sini ada dua siklus kedua ya. Ini ada gaji, bonus, komisi, kemudian ada income tax yang biasanya dibayarkan dulu atau ditalangin dulu, kemudian nanti pemungutan pajak juga di sini ya. Kemudian di sebelah kiri ada siklus capital acquisition, berarti bisa membeli saham atau setara kas yang lain atau instrumen keuangan yang lain. Nanti kalau mendapatkan pembayaran dividen akan kalau kita yang membayar dividen maka akan dikeluarkan juga, tapi kalau kita menerima dividen maka payment itu akan masuk ke kas kita. Kemudian kalau redemption maka juga akan masuk menambahkan nilai kas kita ketika kita meredeem stok yang kita miliki. Siklus yang keempat adalah sales and collection ya. Ini tadi juga salah satu siklus kalau dia perusahaan dagang berarti nanti paling banyak berhubungan juga dengan siklus ini. Ada sales di sana, kemudian ada pembayaran atau penerimaan account receivable, dan kemudian plus minus cash discount. Nah ini berarti paling tidak ada 4 teman-teman ya, 4 siklus yang bisa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh cash dan cash in bank. Di tujuan ketiga, kita akan melihat bagaimana prosedur, desain, dan proses pengujian pada akun kas yang umum. Secara prosedur, lagi-lagi mirip dengan fase 1, 2, 3 yang biasanya kita bicarakan. Yang pertama, identifikasi risiko bisnis klien yang dapat mempengaruhi kas. Nah, ini yang unik yang tadi saya sampaikan. Inherent risk-nya, kalau kas itu cenderung dianggap tinggi. Sehingga biasanya materialitas itu dikecilkan. Atau bahkan ada yang biasanya menulis dengan zero materiality. Zero materiality berarti kasnya sekali lagi tidak diberikan ruang untuk materialitas yang besar.
Contohnya misalnya kalau di sini ada aset lancar gitu ya, ada kas, kemudian ada persediaan, kasnya misalnya 2.000, persediaannya misalnya 10.000. Nah, kita menetapkan misalnya performa reality-nya misalnya 1%, maka seharusnya kas ini kan menjadi 20. Artinya kalau misalnya kas ada salah saji plus minus 20, kalau dia melebihi 20 berarti kita anggap material, tapi kalau dia kurang dari 20 kita tidak menganggap itu material. Kalau 1% ini kita terapkan di persediaan, berarti salah saji yang bisa kita berikan alat analisis di persediaan adalah 100 ya. Lebih dari 100 maka kita anggap material, kurang dari 100 maka kita tidak menganggap material. Nah, kembali ke sini. Kalau yang 1% yang sama dengan 20 ini kita tiadakan gitu, berarti salah saji berapapun di kas, misalnya salah sajinya cuma 10 pun dianggap sebagai material. Yang dianggap dengan konsep zero materiality ya. Karena inherent risk-nya tinggi, materialitasnya di set kecil atau bahkan di set tidak ada sama sekali. Kemudian kita akan juga menilai risiko pengendalian setelah kita menetapkan inherent risk dan materialitas kinerja. Mendesain dan melakukan tes pengendalian dan tes substantif. Tes pengendalian itu yang tadi, yang sudah disinggung di slide-slide awal ya. Rekonsiliasi, ada nggak rekonsiliasi internal dan eksternal gitu. Kemudian untuk pengendalian petty cash, ada nggak misalnya pembatasan nilai, pengambilan dari petty cash maksimal berapa. Kalau substantifnya ya, mulai dari cash of name, kita konfirmasi ke bank, kita lakukan rekonsiliasi sendiri oleh auditor, kita uji dokumen pendukung, dan lain-lain. Untuk prosedur analitis substantif, ini berarti kita bisa melihat tren yang berhubungan dengan kas. Dan terakhir adalah mendesain tes rincian saldo kas. Harapannya tadi kalau kita sudah konfirmasi ke bank, kemudian kita sudah lakukan rekonsiliasi, ini bisa kita gunakan untuk melaksanakan tes rincian saldo, menguji saldo akhir kas di akhir periode. Termasuk tadi cash of name-nya ya, kita akan bandingkan. Ini merupakan prosedur penting atas audit di General Cash. Yang pertama adalah melaksanakan konfirmasi bank, kemudian mengakses aktivitas cut-off pada akhir tahun, dan yang terakhir adalah pengujian atas rekonsiliasi bank. Boleh saja yang ketiga ini kita minta auditi rekon atau kita minta laporan hasil rekonsiliasi, tapi tidak serta-merta kita ambil, tapi perlu kita uji. Kalau yang konfirmasi bank ini kita harus laksanakan sendiri sedapat mungkin ya. Kita kirim surat, minta saldo kas di akhir tahun pada rekening ABCD. Bisa juga kita tambahkan gitu, ada nggak rekening lain yang seumpamanya kita menguji di satu perusahaan, apakah ada risiko perusahaan itu memiliki rekening yang tidak tertera pada laporan keuangannya. Ini baru saja kemarin terjadi atau dari dulu sih sebenarnya terjadi, cuman di saya sendiri baru ketemu lagi kemarin. Ada sebuah institusi yang dia punya rekening di luar rekening yang formal, jadi rekening ini tidak dilaporkan, yang digunakan untuk menampung potongan-potongan gaji gitu. Jadi kan kalau pegawai ada keterlambatan, ada tidak masuk dan seterusnya, itu kan harusnya dipotong, kemudian dikembalikan ke kas negara. Tapi karena pengajuan belanja gaji itu sudah menggunakan mekanisme LS, maka kadang-kala kontrol terhadap pengembalian potongan ini tidak sebagus pada saat pengajuan, sehingga potongan ini dikelolanya secara internal ya, tidak melibatkan rekonsiliasi dengan KPPN. Nah ini menjadi resiko, dan ternyata ada rekening-rekening yang di luar terlaporkan tadi. Ini juga bisa dilaksanakan. Biasanya kita pakai rekonsiliasi, minta konfirmasi kosongan ya. Kosongan dalam arti kita membuka opsi
Kalau ada rekening lain selain yang kita sebut misalnya 5 nomor rekening ya, rekening nomor 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kita tambahkan apabila ada rekening-rekening lain yang beratas nama, misalnya perusahaannya atas namanya perusahaan Berdikari Sejahtera, kita bisa sebutkan. Rekening lain atas nama PT Berdikari, PT Berdikari S, PT B Sejahtera, PT Berdikari Sejahtera, dan seterusnya yang bisa jadi secara nama tidak sama persis tapi identik. Ini untuk yang konfirmasi ya. Kalau cut off bank ya tinggal kita lihat saja ada nggak subsequent event, ada nggak pembayaran-pembayaran yang mendekati atau melewati akhir periode akuntansi. Kalau yang ini adalah tipe-tipe pengujiannya dan sama saja dengan sebelum-sebelumnya ya. Selalu ada pengujian di saldo awal, selalu ada pengujian di saldo akhir, dan selalu ada pengujian di disbursement atau pembayaran-pembayaran yang menggunakan kas. Kalau untuk saldo awal ini biasanya kita memastikan apakah sama dengan saldo akhir T-1-nya. Kemudian untuk cash disbursement ya tinggal menguji seluruh transaksi yang tadi, sekian siklus, ada 4 siklus yang berkaitan dengan kas tadi. Otomatis kalau kita menguji siklusnya seharusnya itu sudah menjadi disebutnya pengujian ganda ya. Saya lupa istilahnya. Jadi kalau kita menguji satu akun, kemudian akun itu kita uji pengendaliannya sekaligus uji substantif tesnya, itu sebenarnya bisa 1 kali jalan dan bahkan nanti bisa kita pakai, kita refer untuk pengujian siklus yang lain. Jadi enaknya mempelajari audit dari pendekatan siklus dibandingkan pendekatan akun itu ini teman-teman. Ketika kita mengaudit satu siklus itu berhubungan dengan akun yang lain, otomatis kita bisa mengurangi prosedur pengujian di akun yang berhubungan tadi. Tapi kalau kita pendekatannya akun secara parsial, satu akun kita periksa, ini takes time ya. Nanti mengulang-ulang, kita melihat akun yang lain, kita uji lagi, kita melihat akun yang lain, kita uji lagi. Padahal sebenarnya dia secara siklus itu berhubungan. Jadi kuncinya adalah sekali lagi memahami siklus setelah kita melihat apa akun yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Ending balance ya tinggal plus minus ya, saldo awal plus minus cash disbursed, nanti akan ketemu saldo akhir, mungkin plus minus lagi transaksi-transaksi yang ada di akhir tahun tadi, plus minus lagi rekonsiliasi kas dan bank. Keseluruhannya ini ada di bawah untuk rangkumannya ya. Ada test of control pada siklus transaksi, ada test of control khusus untuk bank rekonsiliasi, substantif test untuk transaksi berarti pada keseluruhan akun yang berhubungan, substantif test untuk analytical procedure juga pada keseluruhan siklus tadi, ada 4 siklus tadi, test of detail untuk yang ini, kemudian hasilnya adalah diharapkan kita bisa memperoleh audit evidence yang memadai. Ada kalanya pada saat kita menguji general cash account itu ada indikasi-indikasi kita menemukan atau adanya risiko fraud yang material. Jadi seperti tadi kita sudah diskusikan bahwa karena inherent risk-nya kas itu tinggi, maka ada kemungkinan saldo kas itu juga ada fraud-nya gitu ya. 1, errornya sangat mungkin. 2, fraud-nya juga tidak kalah kalau ada kemungkinan terjadinya fraud yang material karena tidak adanya SPI yang memadai. Jadi ketika sudah ada indikasi adanya fraud, maka auditor harus mengextend atau memperluas prosedur auditnya. Apa sih prosedur audit yang harus dilaksanakan atau apa indikasi-indikasi yang misalnya terjadi gitu? Ya, taruhlah misalnya kita melihat kok kalau bendahara ini ngelola pendapatan, selalu ada keterlambatan penyetoran, kemudian selalu ada pembayaran-pembayaran yang harusnya ini sudah dilaksanakan tepat waktu, kenapa masih terlambat terus gitu, dan seterusnya. Jadi ketika terjadi keterlambatan tadi, baik keterlambatan penyetoran atas
pendapatan yang harusnya diterima maupun pembayaran kepada vendor yang secara proses internal sudah selesai dibuat tetapi tidak segera dieksekusi atau tidak segera direalisasikan, maka itu menjadi salah satu pertimbangan ya untuk kita melihat ada nggak ya ini risiko yang bisa terjadi pada akun kas. Prosedur yang bisa kita laksanakan untuk pengujian atau deteksi lebih lanjut tentang adanya fraud untuk penerimaan kas ini, yang pertama adalah konfirmasi atas akun receivable ya. Berarti kita melaksanakan konfirmasi piutang. Sekali lagi, konfirmasi piutang ini kan sudah kita laksanakan sebagai prosedur untuk pengujian akun piutang. Kita juga bisa perdalam, kita juga bisa gunakan lebih lanjut untuk pengujian kasnya. Jadi tadi ya dual purposes, nah, saya ingat ya, yang itu disebut dengan dual purposes. Kemudian deteksi lapping. Nah, lapping ini sudah kita ketahui bersama ya, bentuk lapping yang paling umum ya tadi, menunda penyetoran. Kalau dulu atau yang pernah saya temukan di lapangan, biasanya oknum-oknum yang melakukan lapping ini cenderung ketika dia mengelola pendapatan pastinya. Kalau yang ditunda setorannya itu yang pernah terjadi, dan itu sampai masuk di kasus di peradilan adalah dia harusnya menyetorkan pengeluaran di vendor, tapi tidak segera dibayarkan ya. Nah, dia gunakan untuk kepentingan pribadi, uang yang harusnya sudah dibayarkan kepada vendor, haknya vendor. Sama ketika vendor membayarkan pajak sebagai potongan dari pekerjaan yang dia dapatkan dari si institusi tadi, setoran pajaknya digunakan oleh si oknum tadi dan nggak segera disetorkan ke kas negara. Nah, ini bentuk lapping yang sifatnya harusnya pengeluaran. Kalau lapping di pendapatan, biasanya ya simpel sekali. Yang ngelola PNBP atau dia mendapatkan pendapatan, harusnya disetor setiap akhir minggu misalnya, dia pakai setoran pertama, dia gunakan dulu, nanti bulan berikutnya baru di-store. Pas dia dapat di bulan berikutnya, dia gunakan untuk menyetorkan yang setoran bulan pertama dan seterusnya. Jadi sifatnya gali lubang tutup lubang lah, kurang lebih gambarannya begitu ya. Ketika dia dapat satu uang, dia pakai, pas nanti setoran kedua dia tutup dengan setoran pertama dan seterusnya. Itu biasanya lapping. Nanti kalau dia sudah ketagihan melaksanakan lapping, naiknya ke kiting ya, ke pencurian atau disebut juga cash larceny. Pencurian kas. Jadi ketika dia sudah tidak bisa lagi mengelola atau daripada saya nunda pembayaran, mending saya ambil sekalian. Itu disebutnya nanti adalah kiting, dari istilahnya kata-kata pencurian tadi, dan berujung kepada atau istilah lainnya adalah cash larceny. Review general ledger entries atas akun kas pada item atau transaksi yang tidak biasa. Tidak biasa itu ya tidak sesuai profil ya. Misalnya tadi kalau kita pakai uang muka, jumlahnya sangat besar. Atau pengeluaran barang yang bersifat di akhir periode akuntansi, ini juga perlu kita lihat. Jadi misalnya gini teman-teman, kalau misalnya bisa kasih tren ya. Saya lupa udah pernah menggambarkan ini atau belum. Ini tren pembayaran dengan menggunakan, terserah ya, dengan menggunakan kas boleh, dengan menggunakan bank boleh, mekanisme pembayarannya apapun ya. Ini bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Kemudian ini nilai rupiahnya. Nah, kecenderungan di tempat kita, kalau sektor publik itu tren pembayarannya
Ini ya. Nah, artinya apa? Pembayaran-pembayaran yang rupiahnya besar itu terjadi di triwulan ketiga. Berarti di sini ini sebenarnya bisa kita kategorikan sebagai kas yang tidak biasa. Nanti kalau misalnya teman-teman ketemu tren begini, atau sekarang lagi pandemi, sama juga kita buat tren serupa. Pembayaran kas di saat pandemi ini harusnya pandemi kemarin kan mulainya bulan Maret ya. Harusnya kan pembayaran ini harusnya rendah terus. Mungkin baru mulai normal agak menanjak itu di bulan 9-10. Tapi kalau misalnya di perusahaan yang kita periksa, kok di sini malah pengeluarannya ini tinggi gitu. Sementara di akhir tahun menurun. Nah, kita perlu lihat ini sebenarnya jenis pengeluaran apa sih yang tinggi pada bulan 3 sampai 6 atau sampai 9 pada saat tren seharusnya menurun. Nah, ini kita bisa menggunakan review di jurnal umum atas akun atau item transaksi yang tidak biasa. Oke, terus kita juga bisa membandingkan antara pesanan pelanggan untuk penjualan dan penerimaan kas, termasuk pengujian dokumen approval dan dokumen pendukung untuk penyisian piutang tak tertagih dan juga sales return. Mudah-mudahan masih ingat ya, jangan sampai bad debts-nya ini sebenarnya tidak layak dihapuskan, tapi sama oknum ini dihapuskan, dan kemudian ketika pelanggan membayarkan utang, uangnya tadi diambil oleh si oknum tadi. Padahal sebenarnya status utangnya sudah dihapus. Nah, sales return dan allowance juga sama. Apakah memang sales return dan allowance itu betul-betul sudah memenuhi kaidah yang harusnya diterapkan oleh si perusahaan itu? Apakah memang allowance-nya betul-betul merupakan haknya si pembeli tadi dan seterusnya. Prosedur untuk mengungkap kecurangan lain adalah memperluas rekonsiliasi bank, kemudian menguji bukti kas, dan menguji tes transfer interbank. Tes transfer interbank ini yang saya belum ketemu detailnya ya, nanti coba saya susulkan modelnya bagaimana. Kalau menguji bukti kas itu ya, tadi saat uji substantif, maka kita perdalam secara asersi completeness-nya, akurasi, dan lain-lain. Kemudian kalau untuk pengujian rekonsiliasi bank ya tinggal kita minta dan kita uji. Terus untuk tes transfer interbank ini paling yang saya pernah itu tes dengan bank. Jadi ada deposito on call disebutnya. Setiap hari Jumat uang dari kas kita ditarik, masukin ke bank, nanti hari Senin uangnya dikembalikan lagi dan seterusnya. Nah ini kita perlu pastikan apakah ini memang sudah ada approval dari manajemen. Itu saja mungkin yang bisa ditambahkan untuk fraud oriented prosedur. Nah, yang terakhir adalah instrumen keuangan. Instrumen keuangan tadi yang kita sudah singgung juga ya. Contohnya adalah saham reksadana. Kuncinya adalah bagaimana penempatannya. Yang kedua adalah bagaimana approval-nya. Yang paling rame teman-teman ya, apakah itu ditempatkan sudah sesuai dengan persetujuan dari top manajemen, sudah ada approval, sudah ada risk analysis, dan lain-lain. Kemudian kalau penyajian, ini apakah penyajiannya sudah wajar dan pengungkapannya sudah memadai dalam laporan keuangan. Jadi kalau di laporan keuangan mungkin kita fokusnya hanya masalah penyajian, padahal kalau misalnya kita harus lihat lebih dalam, risiko instrumen keuangan ini sebenarnya adalah di proses penempatannya. Oke, ini juga sama kalau prosedurnya dengan kas tadi, saya tidak perlu membahas secara detail ya. Intinya lihat risiko bisnisnya, tetapkan materialitas, tetapkan kontrol risk atau risiko pengendalian, dan seterusnya. Masih sama ini untuk prosedurnya secara tahapan. Baik, ini untuk yang sesi pertama atau materi pertama. Setelah ini, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau tidak, kita lanjut ke presentasi kelompok. Nanti setelah presentasi kelompok,
Kalau masih ada waktu kita lanjutkan lagi di sesi kedua. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Halo Pak, saya mau nanya Pak. Ya, Kevin. Tadi kan Bapak bilang kalau mau yang rekonsiliasi kita juga harus minta konfirmasi ke pihak banknya si klien kita. Ya. Nah, kalau kondisinya si bank ini nggak mau ngasih konfirmasi, nggak mau ngasih data rekening koran dari si klien kita, jadi untuk cara untuk mitigasi. Mitigasinya gimana Pak ya? Jadi sebenarnya kalau bank itu sebenarnya tidak punya, sebentar. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai auditor, ini apalagi kalau kita auditornya sektor publik ya, teman-teman itu lebih kuat karena kita punya hak untuk meminta. Tapi kalau misalnya kita auditornya sektor private, itu biasanya kita tetap bisa minta dengan surat pengantar dari si institusinya atau si perusahaannya. Sejauh ini sih hampir tidak pernah ada penolakan, atau saya tidak pernah ketemu penolakan yang sifatnya sangat ekstrim atau keras, nggak ada. Tapi kalau mungkin dia delay atau terlambat, entah sengaja atau tidak, ya pernah saja terjadi. Nah, yang kedua, mitigasinya gimana? Di bank sendiri sebenarnya di perusahaan sendiri biasanya dia selalu ada laporan kas akhir periode, dan itu bisa kita minta. Itu biasanya ada dan menjadi pelengkap dari dokumen sumber yang selalu disertakan pada setiap bulan, triwulan, semester, akhir tahun. Kalau memang kita terpaksa tidak bisa mendapatkan dari bank, ya mau tidak mau kita gunakan rekening koran yang dimiliki oleh si institusi tadi atau si perusahaan tadi. Jadi sebenarnya artinya begini, tanpa pun kita minta rekening koran dari bank, rekening korannya tersedia, tapi kita tidak bisa menguji kalau kita hanya mengandalkan yang dimiliki oleh si perusahaan tadi atau yang hanya disajikan si perusahaan tadi. Itu Kevin. Kalau cara lain, misalnya sih kalau di sektor publik ya, tapi ini mungkin nggak bisa diterapkan di sektor private. Kita ada pemeriksaan yang kebetulan bersamaan gitu antara tim pemeriksa yang di perusahaan tadi dengan tim pemeriksa yang meriksa di bank tadi. Tapi ini sebenarnya secara prosedur tidak terlalu proper ya, karena kan ini kita tidak minta dari bank, tapi minta dalam tanda kutip dilihatin gitu. Kolega kita atau rekan sejawat kita kan dia pasti meriksa, punya akses terhadap seluruh rekening. Dia bisa ngecek bener nggak saldo akun rekening nomor sekian-sekian angkanya sama. Saya pernah cerita ini kan ya dulu ya. Ada satu teman di audit pemerintah daerah, dia cek rekening koran, angkanya sudah klop, rekening koran yang disajikan si pemerintah daerah dengan saldo yang ada di neraca sudah pas, dia cek angka di rekening korannya sudah sama, dan rekening korannya kelihatan sangat meyakinkan gitu, betul-betul diterbitkan oleh si bank yang menjadi tempat pemerintah daerah tadi menyimpan uangnya. Tapi karena satu dan dua hal, ada risiko yang terakhir tadi gitu, ada risiko fraud. Saya lupa apa yang mencetuskan risiko ini, yang jelas intinya dia kawan-kawan ini tidak yakin gitu dengan angka yang dia terima, dan kemudian akhirnya tim ini memutuskan untuk cari cara prosedur alternatif. Gimana nih cara meyakini saldo ketika rekening koran yang dia sudah minta dari bank itu sudah sama persis dengan neracanya. Dan bahkan yang dia peroleh ini sebenarnya bukan dari pemerintah daerahnya, tapi dia sudah konfirmasi ke bank dan dia sudah memperoleh rekening koran. Tapi karena dia merasa nggak yakin, kawan ini minta tolong ke kawan yang lain yang sedang mengaudit si pemerintah daerah ini. Diperolehlah versi kedua rekening koran yang berbeda. Dari situ ketahuan kalau angkanya memang nggak sama. Jadi angkanya nggak klop dan ketemu ada fraud di sana. Jadi situasi ini kan bisanya kebetulan gitu, atau bisanya laki gitu ya. Nggak selalu bisa kita satu kondisi ketemu case yang sama atau ketemu penyelesaian yang sama. Tapi yang dialami oleh teman saya tadi itu kurang lebih demikian. Jadi
kita harus mencari prosedur alternatif sedapat mungkin untuk menguji dan meyakinkan bahwa saldo kasnya memang benar. Cuman sekali lagi teman-teman, kalau institusi yang kita periksa, misalnya kita jadi pemeriksa di KAP, mungkin tidak semudah tadi gitu ya, tidak semudah tadi. Paling tidak ya kita cuma bisa mengandalkan asesori dari manajemen. Gitu Kevin. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada yang lain tentang kas? Yang sekarang sedang ramai ya, beberapa perusahaan, terutama perusahaan asuransi yang disorot itu kebanyakan untuk penempatan di setara kasnya teman-teman ya. Instrumen keuangannya itu yang lagi banyak sekali kasus, dari mulai yang sudah disidang di pengadilan dan hampir putus dari sisi sidangnya, sampai ada yang baru-baru saja mungkin dalam hitungan hari atau minggu ini ada bertambah lagi, dan kayaknya nanti bakal lebih banyak lagi institusi-institusi yang sedang disorot dalam hal apakah penempatan pada instrumen keuangannya sudah proper. Jadi siapa tahu nanti keluar di ujian secara konsep, siapa tahu ya, saya belum dapat kisi-kisi ujian. Informasi dari Dosko sih sudah dikirimkan ke sekretariat, tapi kisi-kisinya sedang disiapkan. Oke, kalau memang tidak ada, silakan kelompok berapa yang mau presentasi untuk tugas pekan kemarin? Kelompok 8, Pak. Ya, silakan Zarina. Izin share screen ya, Pak. Siapa saja kelompok 8? Pandu, Serina, sama Sisilia, Pak. Oke. Apa sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Baik, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang modul 4 dan 6. Kelompok 8 ini terdiri dari Pandu, Serina, dan Sisilia. Pertama, saya akan membacakan prosedur audit program audit modul 4. Kas dan setara kas. Di sini, program audit dari modul 4 ini, yang pertama tujuan auditnya adalah untuk meyakinkan bahwa satu, posisi kas dan setara kas pada tanggal neraca benar-benar ada dan merupakan milik perusahaan atau eksisten dan ownership. Kedua, semua transaksi kas dan setara kas telah dicatat dengan lengkap dan merupakan transaksi yang sah atau completeness. Kas di bank seperti dinyatakan dalam rekonsiliasi telah dijumlahkan dengan benar dan sesuai dengan buku besar atau mathematically accuracy. Keempat, kas di bank seperti dinyatakan dalam rekonsiliasi adalah absah dan benar atau validity dan valuation. Kelima, transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dicatat dalam periode yang tepat atau cut off. Yang keenam, kas dan setara kas telah diungkapkan dengan benar atau disclosure. Prosedur audit untuk pengujian kewajaran kas dan setara kas. Pada tanggal 31 Desember 2012, jam 8 sampai 9, Anda melakukan penghitungan kas atau cash count untuk kas kecil dan kas besar. Kasir, Saudari Trinita, memberikan buku kas kecil dan buku kas besar kepada Anda dan memberikan informasi bahwa pengisian kembali kas kecil dilakukan setiap tanggal 7 dan 21 setiap bulannya. Informasi mengenai bukti kas kecil atau BKK KCL yang belum di-reimburse adalah sebagai berikut. Nah, di sini kami menemukan bahwa di buku 1 halaman 27, sistem kas kecil yang dipakai oleh customer adalah Impress Fund System. Seperti yang kita ketahui,
bahwa impression system ini dia hanya mengkredit kas kecil itu saat pengurangan kas kecil ataupun pas di akhir periode. Namun saat penjurnalan beban, dia hanya akan mengkredit kas on hand atau kas di bank. Halo? Nah, iya Pak. Maaf, saya potong sebentar, saya ganti device sebentar ya. Baik. Sebentar ya. Di sini ada pernyataan belum direimburse. Berarti di sini kami mengasumsikan bahwa seperti yang kita ketahui tadi, kalau misalnya belum direimburse berarti belum dibayarkan kembali oleh klien ke pegawainya karena menggunakan uang pegawai dulu, maka beban-beban tersebut juga belum dicatat. Lalu di sini ada bukti-buktinya. Pertama, yaitu tanggal 9 bulan 12, bensin dan tol 20.000. Lalu tanggal 13 bulan 12, ongkos angkut 10.000. 14 bulan 12, bensin dan tol 12.500. Dan tanggal 20 bulan 12, perangko dan materai sebesar 25.000. Lalu di jumlah totalnya itu semuanya 67.500. Nah, bisa kita lihat di sini semua tanggalnya itu berada setelah tanggal 7 dan sebelum tanggal 21. Jadi bisa dipastikan bahwa ini semua transaksinya terjadi sebelum pengisian kembali. Sehingga di akhir periode biasanya untuk sistem impress fund, beban-beban yang belum dicatat ataupun pengisian kas kembali tersebut belum dilakukan, maka akan dilakukan penyesuaian kepada kas kecilnya di kredit. Beban-beban di debit, kas kecil di kredit. Lalu di sini ada bukti-bukti terkait kas besar. Pertama yaitu beban perbaikan pompa air sebesar 550.000. Lalu tanggal 29 penjualan tunai sebesar 7 juta. Tanggal 30 pembelian alat tulis kantor sebesar 1.200.000. Tanggal 30 lagi beban makan bersama sebesar 535.000. Lalu saldo akhirnya itu 15.508.000. Nah, di sini bisa kita lihat 15.508.000 ini adalah nilai tercatat di buku klien. Adapun ikhtisar hasil perhitungan kas yang dilakukan adalah sebagai berikut. Uang kertas 100.000 sebanyak 50 lembar, 50.000 sebanyak 122 lembar, 20.000 sebanyak 90 lembar, 10.000 sebanyak 200 lembar, 5.000 sebanyak 100 lembar, 1.000 sebanyak
100 lembar, dan uang logam Rp1.000 sebanyak 8 keping. Nah, perhitungan kas ini itu adalah perhitungan fisik yang dilakukan oleh kita. Selanjutnya, informasinya, Saudara Agus menjelaskan bahwa perusahaan menetapkan kebijakan atas selisih yang disebabkan dari kas outname untuk kas kecil dan kas besar sebagai berikut. Apabila terjadi selisih kurang, maka selisih tersebut akan menjadi tanggung jawab Saudari Trinita yang akan dipotong dari gaji bulan berikutnya. Selisih kurang ini yang adalah kalau misalnya saldo fisik yang kita temukan dengan saldo tercatat itu lebih kecil. Nah, yang kedua, apabila terjadi selisih lebih, maka dilakukan dan dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Nah, ini bila saldo fisik yang kita temukan lebih besar dari saldo tercatat di buku klien. Kemudian, Saudara Esther memberikan buku bank, rekening koran, dan rekonsiliasi bank untuk tahun 2012 kepada Anda. Untuk Bank Bini, rekonsiliasi bank untuk bulan Desember 2012 belum dibuat, tetapi Anda menerima buku bank dengan saldo sebesar Rp104.100.150 dan rekening koran bulan Desember 2012 sebesar Rp145.473.650 untuk diperiksa. Sedangkan untuk Bank Mandi, buku bank dan rekening korannya sudah menunjukkan pencatatan yang sama, kecuali untuk beban administrasi dan jasa giro yang diperhitungkan oleh Bank Mandi masing-masing sebesar Rp50.000 dan Rp106.775. Di buku ada kekurangan angka 5-nya. Namun pas penghitungan nanti akan membuktikan bahwa memang benar yang harusnya itu Rp106.775. Hal ini disebabkan karena transaksi yang terjadi dalam rekening ini hanya digunakan untuk pembayaran gaji karyawan setiap tanggal 28 setiap bulannya. Rekonsiliasi bank CAB akhirnya di bulan November 2012. Saudari Esther mengatakan bahwa belum membuat rekonsiliasi bank untuk Desember 2011 karena tidak adanya transaksi yang dilakukan berkaitan dengan rekening selama bulan tersebut. Tetapi CAB menyimpan rekening koran bulan Desember 2012 rincian sebagai berikut. Saldo awal bulan 1 tanggal 1 bulan 12 tahun 2012 sebesar $25.000 Singapura. Beban administrasi bulan Desember Rp4.800. Beban administrasi bulan Desember 2012 $10 Singapura. Nah, ini akan menjadi pengurang. Lalu yang kedua, pendapatan bunga bulan Desember 2012 sebesar $125. Nanti ini akan menjadi penambah. Nah, nanti saldo akhir ini akan diubah menjadi rupiah sesuai dengan mata uang pelaporan milik klien. Selanjutnya, pada tanggal 2 Januari 2013, Anda mengirimkan surat konfirmasi bank untuk Bini, Bank Mandi, dan CAB, sedangkan Citibank tidak dilakukan konfirmasi. Hanya dilakukan pemeriksaan dengan melakukan pengecekan pada sertifikat deposito saja. Jawaban konfirmasi ketiga bank tersebut diterima dalam waktu kurang dari seminggu. Berdasarkan keterangan dari Saudara Esther mengenai deposito berjangka, Anda melakukan pengecekan pada sertifikat deposito yang disimpan pada Bapak Denny. Klien memiliki deposito berjangka di Citibank, yaitu dengan bunga 3% per tahun sebesar $25 untuk periode 3 bulan dimulai dari 18 Oktober 2012. Informasi yang diperoleh mengenai nilai tukar mata uang asing per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut. US dollar dengan kurs jual BI 9.879 dan kurs belinya 9.781. Lalu dolar Singapura kurs jualnya 5.537,61 rupiah dengan kurs belinya 5.875,53 rupiah. Lalu di sini prosedur audit yang kami lakukan yaitu di sini ada uji ketaatan, tidak kami lakukan karena itu dilakukan untuk KK, TOC, dan TOC 4. Maka kami melakukannya mulai dari uji kewajaran. Pertama, siapkan schedule utama dari kas dan setara kas. Kami melakukannya dan dilampirkan di
indeks CY. Lalu kedua, lakukan penghitungan kas atau cash count secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan serta dibuatkan berita acara pemeriksaan. Ada di C1 dan C2. Yakinkan bahwa buku kas telah ditutup per tanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan, yaitu di C1 dan C2. Yang keempat, bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dengan saldo buku kas. Ada di C1 dan C2. Apabila perhitungan kas dilakukan setelah tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan mundur atau traceback ke tanggal neraca. Bila dilakukan sebelum tanggal neraca, lakukan penarikan maju atau trace forward, yaitu di C1. 6. Bandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan per tanggal neraca. Ada di C1. Yang ketujuh, periksa penjumlahan atau footing atau cross footing lembaran-lembaran buku kas secara uji petik. Perhatikan pemindahan saldo pada lembaran tersebut ke lembaran berikutnya. Telah kami lakukan. Itu ada di buku 1 halaman 102. Yang kedelapan, jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap atau investment system, teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali. Sudah kami lakukan. Yang kesembilan, pastikan bila ada kas yang dalam mata uang asing telah dikonversi ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Yang ke-10, buat daftar koreksi yang diperlukan, yaitu ada di schedule C. Yang ke-11, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas yang perlu diketahui oleh para partner serta saran perbaikan kepada pihak manajemen yang juga merupakan salah satu penilaian terhadap mutu audit Anda. Yaitu ada di schedule C. Baik, selanjutnya untuk bank, satu, lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Ada di schedule C1 sampai C4. Yang kedua, minta dari kalian hasil rekonsiliasi bank dan periksa kebenaran rekonsiliasi tersebut meliputi pencocokan saldo rekening koran dengan saldo buku besar bank, pemeriksaan cek atau giro yang masih beredar atau standing check, dan setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Sudah kami lakukan. Yang ketiga, yakinkan bahwa saldo bank yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Yakinkan bahwa setiap pembukuan dan penutupan rekening bank mendapat persetujuan dari pejabat berwenang. Mintalah informasi mengapa perlu dibuka rekening baru maupun alasan dari penutupan rekening. Tidak kami lakukan. Yang kelima, yakinkan bahwa tidak ada lapping atau window dressing dengan memeriksa bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran akhir. Yang keenam, untuk rekening yang sudah tidak aktif, mintalah penjelasan dari klien dan sarankan untuk ditutup saja. Ini tidak kami lakukan. 7, yakinkan bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan, bukan perorangan. Sudah kami lakukan. Yang ke-8, perhatikan apakah ada kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat dan sarankan sebaiknya didepositokan untuk mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Sudah kami lakukan. Yang ke-9, periksa pendebitan dan kreditan yang ada dalam jurnal dan dibukukan ke buku besar. Ini ada di TOC 2, tidak kami lakukan. Yang ke-10, apakah ada hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien atau client representation letter, dan catat hal-hal yang perlu diberikan dalam saran-saran perbaikan kepada pihak manajer dalam surat manajemen atau manajemen letter. Ini ada di schedule C. Yang ke-11, buat kesimpulan komentar hasil pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh para partner. Ini ada di schedule C juga. Lalu, untuk investasi jangka pendek. Yang pertama, siapkan schedule utama dari investasi jangka pendek. Itu ada di schedule C. 2, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker pialang. Ini tidak kami lakukan dan juga tidak ada. Yang ketiga, minta catatan kurs harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dan bandingkan dengan harga belinya. Ini tidak kami lakukan. Yang keempat, periksa transaksi penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan serta apakah telah mendapat
persetujuan dari pejabat yang berwenang. Ini sudah kami lakukan. Yang kelima, lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham dan penerimaan bunga deposito. Sudah kami lakukan. Yang keenam, lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Sudah kami lakukan. Lalu yang ketujuh, perhatikan klasifikasi dari setara kas bahwa investasi tersebut segera akan jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, termasuk sebagai kelompok setara kas dan tidak dijadikan sebagai jaminan jika lebih dari 3 bulan, termasuk investasi jangka panjang. Jika lebih dari 3 bulan termasuk investasi jangka pendek. Ini seperti salah ketik. Ini sudah kami lakukan di schedule C. Lalu untuk mengisi schedule C ini harus mengerjakan schedule C1 sampai C6. Maka saya akan menjelaskan mulai dari schedule C1. Pertama, schedule C1 ini yaitu schedule untuk kas besar. Di sini kami melakukan cash count untuk kas besar. Sisa menurut buku kas per tanggal 31 Desember 2012 adalah Rp15.508.000. Ini kami melihatnya dari buku 1 halaman 15 dari neraca saldo klien. Lalu di sini jumlah sisa uang kas menurut buku yaitu Rp15.508.000 karena tidak ada transaksi di saat mutasi atau transaksi dari 2 sampai 4 ini. Lalu yang poin B ini adalah bukti cash count-nya. Uang dalam kas yang kami temukan yaitu uang tunai 50 lembar 100.000, 50 lembar 100.000, yaitu sebesar dengan total 5 juta, 122 lembar 50.000 dengan total 6.100.000, 90 lembar 20.000 rupiah, yaitu dengan total 1.800.000, 200 lembar 10.000 dengan total 2 juta, 100 lembar 5.000 dengan total 500.000, 100 lembar 1.000 rupiah dengan total 100.000. Lalu jumlah dari uang kertasnya itu yaitu 15.500.000. Lalu ada uang logam yang kami temukan yaitu ini maaf salah ketik. Ini seharusnya 8 keping. 8 keping 1.000 rupiah yaitu dengan total 8.000 rupiah. Lalu jumlah uang dalam kas yang kami temukan yaitu 15.508.000 rupiah. Tidak ada surat-surat berharga ataupun bon-bon yang kami temukan. Dengan begitu, hasil jumlah kas yang kami temukan dalam pengecekan fisiknya dengan saldo tercatat klien itu sama, sehingga tidak ada selisih uang kas atau nihil. Lalu, untuk kas kecil, yaitu di schedule C2, kami melakukan pemeriksaan per tanggal 31 Desember 2012. Saldo menurut klien yaitu Rp1.250.000. Hal itu dapat kami temukan dari buku 1 halaman 15 dari neraca saldo klien. Tertera bahwa kas kecilnya untuk 2012 yaitu Rp1.250.000. Lalu kami melakukan pengecekan fisik dan tidak ditemukan uang tunai terkait kas kecil tersebut. Dan kami hanya menemukan bukti-bukti pengeluaran seperti yang tadi ada 4 bukti tersebut, yaitu 4 bukti ini itu pun belum dibayarkan oleh klien kepada pegawainya, sehingga ini bukanlah termasuk penggunaan kas kecil. Jadi dengan begitu kami tidak menemukan kas tunai dalam kas kecilnya, sehingga kami menyimpulkan selisih uang kas yang kami temukan yaitu kekurangan Rp1.250.000. Lalu untuk schedule C3 akan dilanjutkan oleh Saudara Pandu.
Selanjutnya, untuk mengerjakan schedule C3 terlebih dahulu kita mengerjakan schedule C31 karena Bank Bini pada bulan Desember untuk saldo rekening Bank Bini belum melakukan rekonsiliasi bank. Setelah kelompok kami membandingkan antara rekening koran dan buku Bank Bini, kami menemukan beberapa perbedaan. Dari saldo menurut pembukuan, ada penambahan yang pertama dari setoran clearing sebesar 52.500.000. Yang kedua, transfer dari toko Flamingo sebesar 13.500.000. Jumlah ini merupakan perbedaan dari konfirmasi yang dilakukan sebelumnya, yaitu terdapat pada buku 1 halaman 28. Terdapat selisih sebesar 13.500.000. Lalu selanjutnya ada transfer dari PT Manggis yang belum dicatat sebesar 40 juta. Lalu ada jasa giro sebesar 423.500. Dan ada pengurangan berupa biaya administrasi sebesar 50.000. Lalu untuk saldo menurut rekening koran, ada penambahan berupa deposit in transit, yaitu nomor bukti BSB 02/12 yang berupa setoran clearing sebesar 75 juta. Lalu ada setoran clearing dari toko Enggano tanggal 23 sebesar 27.500.000. Selanjutnya ada pembayaran utang kepada PT Yuki sebagai outstanding check, yaitu sebesar 37.500.000. Lalu didapatkan hasil seperti ini, sebesar 210.473.650. Selanjutnya untuk modul C3, schedule C3. Seperti yang kita lakukan tadi, rekonsiliasi pada buku saldo menurut pembukuan. Dapatkan hasil 210.473.650. Selanjutnya untuk schedule C4. Pada Bank Mandi, saldo menurut pembukuan menunjukkan hasil yang sama, kecuali untuk beban administrasi dan jasa giro, yaitu sebesar 106.775 dan biaya administrasi sebesar 50.000. Lalu didapatkanlah hasil saldo 25.119.400. Selanjutnya schedule C5. Untuk Bank CAB, rekonsiliasi yang dilakukan terakhir adalah bulan November 2012. Saudari Esther mengatakan bahwa belum membuat rekonsiliasi bank untuk bulan Desember. Tetapi Bank CAB mengirimkan rekening koran bulan Desember 2012 dengan rincian saldo awal
$25 Singapura. Karena pencatatan klien menggunakan mata uang rupiah, terlebih dahulu kita sesuaikan dengan mengalihkan saldo rupiah dengan saldo dolar Singapura dengan kurs tengah Bank Indonesia. Itu sebesar 5.906,57. Didapatkanlah hasil saldo menurut rekening koran sebesar 148.343.506. Untuk saldo menurut pembukuan, saldo awal sebesar 127.500. Lalu ada penambahan jasa giro sebesar 600.000 dan laba valuta asing sebesar 20.921.600. Laba valuta asing kita dapatkan dari hasil selisih rekening koran dengan saldo pembukuan. Lalu ada biaya administrasi sebesar 48.000. Didapatkanlah hasil saldo menurut pembukuan sebesar 148.343.505. Itu sama dengan saldo menurut rekening koran. Selanjutnya untuk schedule C6. Untuk schedule C6, klien berdasarkan keterangan klien mengenai deposito berjangka didapatkanlah hasil menurut saldo klien sebesar 104.500.000. Nah, setelah kelompok kami melakukan perhitungan ulang dengan mengalihkan saldo nominal deposito berjangka sebesar 25.000 US dollar dengan kurs tengah BI yaitu sebesar 9.830, terdapat selisih sebesar 51.250.000. Atas selisih ini, kelompok kami mengusulkan koreksi berupa jurnal deposito berjangka terhadap laba valuta asing sebesar 51.250.000. Selanjutnya, kelompok kami mengasumsikan klien belum mencatat pendapatan bunga. Karena pada keterangan modul 4 tidak ada keterangan tersebut. Kami mengusulkan pencatatan berupa piutang lain-lain terhadap pendapatan bunga sebesar 1.228.750. Hasil ini diperoleh dari $25.000 dikali bunganya 3% dikali 2/12. Karena deposito berjangka ini dimulai dari 18 Oktober. Kelompok kami mengasumsikan bahwa bulan Oktober belum masuk, jadi hanya bulan November dan Desember yang masuk perhitungan. Didapatkanlah hasil angka 1.228.750. Lalu untuk kesimpulan pemeriksaannya
ada pada schedule C. Mohon maaf, mic-nya Sherin. Oh ya, maaf. Baik, di sini untuk schedule C, ada kas besar menurut saldo per klien tanggal 31 2012 yaitu sebesar Rp15.508.000 dengan referensi dari KKC1 yaitu bahwa kami tidak menemukan perbedaan apapun sehingga saldo yang kami temukan itu sama dengan saldo per klien yaitu sebesar Rp15.508.000. Yang kedua yaitu kas kecil dengan referensi KKC2 per klien saldonya adalah Rp1.250.000. Namun kami tidak menemukan apapun untuk kas kecil sehingga saldonya adalah 0 dan membutuhkan jurnal penyesuaian atau koreksi yaitu sebesar Rp1.250.000 di kredit. Untuk Bank Bini, yaitu dengan referensi KKC3, per kliennya adalah Rp104.100.150 dengan saldo per audit yaitu Rp210.473.650. Nah, di sini jurnal yang dilakukan yaitu untuk Bank Bini ada di bawah sini. Nanti akan saya lanjutkan. Bank Mandiri yaitu dengan referensi KK C4 dengan saldo per klien 25.062.625 dan saldo per audit Rp25.119.400. Bank CAB yaitu dengan referensi KK C5 dengan saldo per klien Rp127.500.000 dan saldo per audit Rp148.343.506. Deposito berjangka dengan referensi KHC6 yaitu per kliennya Rp194.500.000 dengan per auditnya Rp245.750.000. Di sini catatan pemeriksaan yang kami berikan yaitu 1. Kami telah melakukan perhitungan kas atau cash count untuk kas besar dan kas kecil pada tanggal 31 Desember 2012. Telah dibuatkan berita acara pemeriksaannya, lihat schedule C1 dan C2. Adapun saldo kas besar, hasil cash count sama dengan saldo per klien, sehingga tidak ada koreksi. Namun, untuk hasil perhitungan kas kecil yang belum di-reimburse, maka dilakukan koreksi sebagai berikut. Beban perjalanan dinas dan akomodasi 42.500, perlengkapan kantor di debit juga 25.000 dan mengkredit beban yang masih harus dibayar sebesar 67.500. Yang kedua, saat cash count untuk kas kecil kami tidak menemukan uang tunai ataupun bukti-bukti transaksi yang menggunakan kas kecil. Hal ini menyebabkan selisih kekurangan sebesar Rp1.250.000 sesuai kebijakan perusahaan klien. Selisih kekurangan menjadi tanggung jawab saudari Trinita, yaitu akan dipotong dari gaji bulan selanjutnya. Maka kami membuat jurnal koreksi piutang lain-lain di debit dan kas kecil di kredit sebesar Rp1.250.000. Yang ketiga, perusahaan belum membuat rekonsiliasi bank untuk bulan Desember 2012 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bank dengan membandingkan antar buku bank dan rekening koran, maka terdapat koreksi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu untuk Bank Bini. Di sini kami ada 4 jurnal yang kami usulkan untuk koreksi terkait kas Bank Bini. Yang pertama, kas Bank Bini pada piutang dagang sebesar Rp13.500.000. Jurnal ini sebelumnya sudah dicatat di modul 2. Hal ini untuk mencatat pelunasan piutang toko Flamingo dengan transfer ke Bank Bini yang belum dicatat oleh Bank Bini, yang belum dicatat oleh klien. Maaf. Yang kedua yaitu adalah kas Bank Bini pada piutang dagang sebesar Rp40 juta.
yaitu sudah dicatat di modul 2 untuk mencatat pelunasan PT Manggis dengan transfer ke Bank Bini. Yang ketiga, yaitu kas Bank Bini pada piutang usaha 52.500.000. Dan yang keempat, kas Bank Bini sebesar 373.500, beban lain-lain 50.000, pada pendapatan bunga sebesar 423.500. Kedua jurnal ini dicatat untuk mengkoreksi administrasi bank, setoran clearing, dan jasa giro bulan Desember. Lalu, kami juga memberikan koreksi atas kas Bank Mandi, yaitu kas Bank Mandi sebesar 56.775 dan beban lain-lain 50.000 pada pendapatan bunga sebesar 106.775. Yang terakhir, untuk bagian bank, ada kas Bank CAB pada kas Bank CAB 552.000 dan beban lain-lain Rp48.000 pada pendapatan bunga sebesar 600.000. Jurnal ini dilakukan untuk koreksi administrasi bank jasa giro bulan Desember 2012. Yang keempat, perusahaan memiliki tabungan dalam bentuk valuta asing sebesar $20.000 Singapura. Dan perusahaan belum melakukan penyesuaian kurs tengah BI. Belum melakukan penyesuaian kurs tengah BI sebesar Rp5.906,57 pada rekening SGD. Oleh karena itu, kami melakukan koreksi sebagai berikut. Bank CAB pada laba valuta asing sebesar Rp20.291.506. Yang kelima, kami telah melakukan konfirmasi bank, yaitu terdapat di schedule C1 sampai CC2. Lalu kesimpulan pemeriksaan yang kami dapatkan yaitu, menurut pendapat kami, saldo kas dan setara kas telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Selanjutnya yaitu modul 6 yang akan dijelaskan oleh Cecilia. Ya, selanjutnya modul 6 kita lihat program auditnya dulu. Jadi program audit siklus perolehan dan pembayaran investasi. Tujuan auditnya itu pertama untuk membuktikan saldo investasi pada tanggal neraca benar-benar ada dan merupakan milik perseroan atau eksisten dan ownership. Yang kedua, untuk menentukan bahwa penilaian investasi telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku atau valuation. Yang ketiga, investasi yang dijadikan jaminan telah diungkapkan dalam laporan keuangan atau disclosure. Yang keempat, investasi telah dicatat dan diklasifikasi dengan akurat, akurasi dan klasifikasi. Terus kemudian kita mendapatkan rincian buku besar investasi pada 31 Desember 2012 adalah yang saldo awalnya itu 257.500. Kemudian ada pembelian sebesar 88.250. Kemudian saldo akhirnya 343.750.000. Berdasarkan rincian, Anda mengajukan pertanyaan pada Bapak Denny dan mendapatkan penjelasan, yaitu terdapat 10.000 lembar saham PT Domba Kecil dengan nominal 10.000 per lembar. Kepemilikannya itu sebesar 10%, karena 10% berarti kita mencatatnya menggunakan metode cost. Kemudian terdapat 20.000 lembar saham PT Domba Putih dengan nominal 5.000 dibeli tanggal 11 Oktober 2009 dengan kepemilikan 20%. Karena udah 20%, berarti kita mencatatnya menggunakan metode ekuitas. Terus, mendapat informasi dari perusahaan investasi yang berkaitan dengan rencana pemekaran PT Domba Kecil pada tahun 2013 yang diperkirakan akan menaikkan harga pasar PT Domba Kecil. Pada tanggal 1 November 2012, Bapak Arantu memutuskan untuk membeli lagi 5.000 lembar saham atau 5% PT Domba Kecil dengan harga 87 juta, termasuk beban broker sebesar 1.500.000. Saudari Esther mencatat transaksi investasi
86.250.000, beban lain-lain 750.000, bank bini 87 juta. Nah, karena beban broker ini termasuk beban langsung, jadi 1.500.000 itu tuh harus masuk ke dalam harga pokok investasi itu. Tapi si saudari Esther itu salah mencatat sebesar 750.000. Jadi nanti 750.000 ini kita kapitalisasi ke harga investasi ini. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2012, Anda bersama-sama Bapak Denny pergi ke Bank Bini untuk surat berharga yang dimiliki oleh PT Peta dalam kotak penyimpanan. Anda mempersiapkan dokumen untuk pengujian tersebut. Setelah tiba dari Bank Bini, Anda membuat surat konfirmasi untuk perusahaan investi dan mengirimkannya pada tanggal 2 Januari 2013. PT Domba Kecil memberikan informasi bahwa laba bersih perusahaan tahun tersebut 2012 sebesar 500 juta dan pembagian dividen 5.000 per lembar saham. Karena PT Domba Kecil ini ada menggunakan metode cost, berarti kita hanya mencatat pembagian dividennya ini saja. Yang laba bersihnya itu kita hiraukan. Kemudian laba bersih PT Domba Kecil diketahui secara merata sepanjang tahun. Dividen diumumkan pada tanggal 31 Desember tahun berjalan dan dibayarkan setiap tanggal 6 Januari. Berarti nanti dia ada piutang karena belum dibayar. Sedangkan informasi PT Domba Putih yang diperoleh perusahaan tersebut tahun 2012 mengalami kerugian sebesar 50 juta. Karena PT Domba Putih ini, investasi PT Domba Putih ini dicatat menggunakan metode ekuitas, jadi nanti kita mencatat koreksi kerugian ini. Terus kemudian kita ke prosedur auditnya. Yang pertama, kita siapkan schedule utama dari investasi. Itu kita lakukan pada indeks H. Terus, yang kedua, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang. Ini kita tidak kita lakukan karena kita tidak mempunyai investasi dari pihak broker atau pialang. Ketiga, minta catatan kurs harga pasar market price pada tanggal neraca untuk saham dan bandingkan dengan at cost. Ini kita tidak lakukan karena tidak mempunyai data harga pasarnya. Kemudian 4, periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan apakah telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Itu sudah kita lakukan. Yang kelima, lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham. Itu kita lakukan dengan adanya surat konfirmasi di kertas kerja HH1 dan HH2. Kemudian lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sesuai dengan standar ketentuan akuntansi yang berlaku umum. Metode biaya kurang dari 20%, metode ekuitas 20-50%, konsolidasi lebih dari 50%. Yang ketujuh, minta bukti fotokopi akta notaris atas investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan, itu tidak kita lakukan. Yang ke-8, lakukan verifikasi harga perolehan dari investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan dengan mencocokkan komposisi penyetoran modal pada akta notaris tersebut, tidak kita lakukan. Yang ke-9, lakukan audit terhadap perusahaan asosiasi atau anak perusahaan yang dilakukan investasi atau minta laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan lain untuk keperluan penyusunan laporan keuangan konsolidasi, itu tidak kita lakukan. Yang ke-10, yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku telah ditaati, itu kita lakukan. Terus kita ke kertas kerjanya. Jadi kan tadi kita yang mencatat yang pertama itu ada piutang dividen yang dari PT Domba Kecil. Dia membagikan dividen kas sebesar 5.000 per lembar saham. Karena dividen ini kan juga ada pajaknya, jadi kita juga mencatat pajak yang dibayar di muka. Jurnal koreksinya yaitu piutang dividen sebesar 63.750, pajak dibayar di muka yaitu sebesar 15%,
jadi 11.250.000 dan pendapatan lain-lain dividen sebesar 75 juta. 75 juta ini didapat dari 15.000 lembar saham dikali 5.000 rupiah. Yang kedua, kita melakukan koreksi atas ada rugi investasi tadi yang PT Domba Putih mengalami kerugian sebesar 50%. Karena kita mempunyai 20% kepemilikan saham, jadi kita mencatat rugi investasi sebesar 10 juta dan pada investasi PT Domba Putih sebesar 10 juta. 10 juta ini didapat dari 20% dikali 50 juta tadi. Kemudian yang ketiga, kita mencatat yang tadi biaya broker. Dia tadi kan salah mencatat sebesar 750.000 dimasukkan ke beban lain-lain. Padahal harusnya itu menjadi nilai perolehan investasi. Jadi kita debit investasi PT Domba Kecil sebesar 750.000 dan kita kredit beban lain-lain sebesar 750.000. Sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Buka tadi yang jurnal untuk yang modul kas. Iya, yang pembebanan kemarin yang diskusi dengan Sherina. Iya. Nomor 1 ini teman-teman ada yang bingung nggak? Halo, masih pada hidup? Masih, Pak. Ya, kelompok yang lain ada yang berbeda atau ada yang bingung nggak? Paham ya itu proses alurnya, teman-teman ngerti ya? Jadi kas itu kan seperti tadi saya sampaikan di materi, ada kas besar, ada kas kecil. Biasanya sih contohnya nggak se-ekstrim ini teman-teman. Kalau ini memang cukup ekstrim dalam arti betul-betul kas kecilnya nggak ada sama sekali ketika kas opnam. Kalau di ujian biasanya tidak akan sesimpel ini, artinya biasanya pasti atau seringkali ada selisih antara baik di kas besar maupun di kas kecilnya gitu. Kalau ini kan langsung ya dari kas 6 langsung ada selisih sebesar nilai kas kecil. Yang kedua, pas dicek kas besarnya itu balance, plug sama, kemudian untuk kas kecilnya itu selisihnya sebesar 67.500. 67.500 ini kemarin saya juga bacanya pelan-pelan sih. Kenapa akhirnya saya menyarankan kelompok penyaji mencatatnya sebagai beban, walaupun ini ada catatan di saya yang saya kurang cocok ya, tapi saya ceritakan dulu. Asumsikan ini teman-teman di akhir tahun sudah kas opnam, udah ketemu nih. Nah ternyata pas kas opnam tadi selain selisih yang harus ditanggung oleh si bendahara itu 1.250.000 itu ada selisih sebesar 67.500. Itu di report bahwa ini uangnya belum di-reimburse gitu. Jadi asumsikan pegawai sedang ada kerjaan atau tugas apapun atau beli secara operasional, kemudian pegawai ini lapor kepada bendahara, tetapi entah karena bendaharanya sudah terlanjur menyampaikan kepada auditor atau pas auditornya udah terlanjur tutup buku di kas opnam akhir tahun itu, sehingga karena posisinya sudah dilaporkan, uangnya belum di-reimburse. Sehingga kemarin kalau menurut saya di akhir periode akuntansi ini dibebankan saja. Nah, catatan saya yang saya kurang klik adalah yang perlengkapan kantor ya, 25.000 ya. Saya tadi sih udah lihat sih di buku 1, memang belum ketemu. Nanti kalau teman-teman ketemu tolong diinformasikan untuk kapitalisasi
asetnya, seingat saya sih dulu waktu di buku 2 ada, kalau yang di edisi 2 maksud saya, kalau yang sekarang kan edisi 3 ya. Nanti tolong dicek oleh teman-teman, perlengkapan kantor tuh kapitalisasinya berapa. Kalau nilainya, ini kan kecil, relatif kecil, 25.000. Menurut saya sih masuknya di beban aja gitu. Jadi seluruhnya dibebankan, tidak perlu dicatat pada perlengkapan. Tapi tolong sekali lagi dicek. Jadi pembebanan ini artinya nanti di tahun berikutnya akan dibayarkan kepada si pegawai yang melakukan pengeluaran kas kecil tadi. Maka di situ kan kreditnya beban yang masih harus dibayarin sebenarnya kan bahasa lain dari hutang kepada pegawai ya. Tapi kalau beban yang masih harus bayar ini, menurut saya terminologinya lebih pas gitu untuk case yang ini. Itu untuk penjelasan yang nomor 1. Oke, turun. Jadi itu tadi kalau usulan saya atau saran saya, perlengkapan kantornya dikoreksi ya menjadi beban perlengkapan kantor. Terus turun lagi, sorry. Oke, lagi Mbak, turun lagi saya. Di laba valuta asing jangan lupa ya menuliskannya seperti ini. Jadi terserah teman-teman mau tuliskan di keterangan yang nomor 4 atau di notes yang biru. Teman-teman minta tolong disebutkan berapa dasar nilai falasnya, kemudian kursnya berapa, dan kalau yang tadi ya selisih ataupun pengalian kepada kurs ini yang penting tampak gitu angka kurs yang teman-teman refer berapa sama nilai falasnya berapa. Jadi seandainya sekali lagi misalnya seperti yang saya ceritakan kemarin kunci jawabannya berbeda atau persepsi dari si pembuat soal berbeda, saya paham yang teman-teman maksudkan atau pola pikirnya teman-teman itu saya ngerti gitu. Lanjut ke Bapak lagi. Ini simpulnya sudah ada ya. Saldo kas dan serekas ya. Oke. Pelan-pelan ke C1, C2 dan seterusnya. C1 dulu. Nah, ini formulir berita acara pemeriksaan uang kas dulu di UAS lupa tahun berapa pernah ya dikeluarkan, cuman kok menurut saya dengan posisi teman-teman nanti open book ya kayaknya kok nggak akan kemungkinan menurut saya feeling saya nggak keluar dari sisi pembuatan berita acaranya, tapi mungkin nanti dari sisi rekonsiliasinya akan keluar. Turun di berita acara pemeriksaan kasnya. Nah, ini jangan lupa ada identitas. Biasanya kalau mengetahui dan menyetujui ini adalah si auditi ya. Bisa dituliskan di bawahnya itu, Serina di sebaris kelompok 8, klien gitu. Siapa nanti klien yang mau menuliskan sih, diserahkan kepada kliennya. Biasanya sih bendahara atau pejabat yang setara. Oke. Rekonsiliasinya tadi di halaman berapa? C3, Pak. C3, oke. Nah, ini pernah keluar rekonsiliasi. Nanti saya berikan UAS yang ada soal rekonsiliasi sebagai, nanti kita atur lah sebagai tugas kelompok atau tugas individu. Karena kan tugas kelompok masih ada satu bab ya untuk pekan depan kalau saya tidak salah. Nanti untuk yang soal rekonsiliasi ini bisa dijadikan latihan sekaligus untuk latihan UAS. Nanti pekan depan kita bahas. Transfer Flamingo Master. Oke, jadi yang kelewat C2 ya. Nah, ini yang saya bilang. Ini kan agak ekstrim ya. Jadi saldonya 1.250.000 per klien, terus kosong gitu kan, nggak ada uang yang ditemukan oleh pemeriksa atau oleh auditor pada saat kas opnam, sehingga selisihnya betul-betul nggak ada sama sekali. Ini kalau di dunia nyata apa istilahnya? Too good to be true gitu teman-teman ya. Jadi hampir mustahil angkanya langsung clean selisihnya sebesar total. Tapi balik lagi ya karena kan ini dibuat oleh si pembuat soal ya, terserah yang bikin soal kan ya mau dibuat seperti apa itu
haknya pembuat soal, tapi dalam situasi real biasanya sekali lagi tidak sesimpel ini pas perhitungan kas. Nah, perhitungan kas ini baik yang besar maupun yang kecil, terutama tadi yang di kas besar, ini masih ada dikasih di kas besar. Serina minta tolong diklik. Nah, kas besar ini kan kita baru memastikan yang versi uang kas real teman-teman ya. Berarti kalau masih ingat gak dulu kalau uang kartal sama uang giral ini berarti uang apa? Kalau yang uang logam, uang kertas itu kartal ya kalau nggak salah ya. Yang secara fisik memang uangnya itu ada gitu. Bukan dalam bentuk uang elektronik, bukan dalam bentuk rekening bank dan seterusnya. Maka dua rekonsiliasi tadi harus dijalankan dua-duanya. Yang pemeriksaan fisik kas ini dijalankan di sini dari uang yang betul-betul dipegang bendahara. Nah, kalau misalnya bendaharanya banyak bagaimana? Ya satu didatengin. Bendahara, misalnya bendahara utama biasanya ada satu, taruhlah, yang dia mengkonsolidasikan seluruh uang di perusahaan. Terus nanti mungkin ada bendahara pembantu kalau di pemerintahan ya. Kalau di perusahaan misalnya disebutnya bendahara petikes atau apapun. Ya seluruh pemeriksaan kas ini dilaksanakan terhadap saldo-saldo yang sekiranya material. Kita tinggal lihat nanti berapa saldo dari masing-masing bendahara. Selain yang ini, nah tadi kan kita laksanakan rekonsiliasi kas kan, rekonsiliasi bank kan. Rekon itu nggak cukup dengan yang berita acara rekonnya tadi, tapi yang kita minta adalah, nah di rekon bank tadi kan sudah ada ya data deposit in transit dan seterusnya yang kita hitung. Sebelum ini kita laksanakan, kita bisa minta yang ingat tadi halaman akhir dari slide tadi. Jadi rekening korannya kita minta kepada bank yang saldo menurut rekening koran 147 barusan itu ya. Bukan Mbak di slide presentasi saya maksudnya yang pas materi. Nah, balik ke sini aja. Itu angka yang 145473 itulah yang kita laksanakan konfirmasi ke bank. Yang paling atas B1 itu angka itu yang akan kita konfirmasi dengan minta rekening koran ke bank. Terus deposit in transitnya juga kita bisa minta dari mulai deposit in transit sampai yang saldo yang mengurangi ya, berarti di situ ada yang menambah, berarti dari setoran clearing sampai desa giro kita juga bisa laksanakan konfirmasi kepada pihak ketiga. Kalau misalnya di situ ada PT Flamingo, PT Manggis dan seterusnya, itu termasuk informasi-informasi yang kita konfirmasikan untuk memperkuat asersinya manajemen sekaligus memperkuat bukti kita. Jadi rekonsiliasi ini boleh saja sekali lagi disiapkan oleh si auditor, tetapi selaku auditor kita perlu menguji kalau perlu bikin rekon versi auditor sendiri. Next di C4. Ini khusus yang Bang Mandi aja ya berarti. Oke. Ya, lanjut di C5. Oke, di C6. Di situ tadi sudah ada KKP untuk laba rugi valuta asing ya. C6 ini yang deposito ya. Oke. Terakhir di jurnal koreksi. Ini berarti ada yang relate ke babak sebelumnya berarti ya? Yang tadi sudah ada notikan ya yang... Ya, Pak. Yang di modul 2. Ya. Ke bawah seri ini. Oke, sebelum kita melihat yang modul selanjutnya sampai sini, silahkan kalau ada yang mau ditanggapi, ditambahkan, didiskusikan, silahkan. Selain kelompok 8 ada?
Tidak ada, semuanya udah sama. Oke. Masuk ke modul yang satu lagi. Yang 6 ya. Ini berarti koreksinya yang pembagian dividen. Ini lembar sahamnya kalau misalnya bisa dicatat aja, sorry, 5.000 per lembar saham kali berapa untuk angka yang menjadi dasar koreksinya. Baik, Pak. Yang poin 3 itu cuma masalah fee broker aja ya. Ya, Pak. Oke. Yang usulan koreksi udah sama dengan yang di H berarti ya? Sudah, Simpulannya Pak. berarti ya, dari ini dari usulan koreksinya sudah dipindahkan ke H kan ya? Iya, Pak. Ya. Oke, terima kasih banyak kelompok 8 udah menyajikan dengan sangat komprehensif ya. Dan lumayan banyak ya karena 2 modul. Sekali lagi yang perlu diperhatikan teman-teman lain yang tadi yang modul kas itu beberapa kali, mungkin tidak selalu tapi beberapa kali keluar. Kemudian yang tahun lalu kan soalnya yang kemarin teman-teman sudah baca juga ada, di tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya juga ada. Ada yang mau didiskusikan? Cukup? Kalau misalnya cukup, untuk yang video conference, izin saya cukupkan sampai sekarang ya. Ini masih ada waktu sebenarnya sekitar 15 menit, plus saya tadi terlambat 10 menit. Nanti untuk yang materinya, saya kirimkan by record aja. Kebetulan jam 10 ini ada perlu sebentar untuk pelantikan IAI wilayah. Jadi VidCon-nya nggak bisa double. Nanti kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, boleh dikirimkan ke chat. Plus nanti saya punya utang, tolong Aulia diingetin ya untuk yang PPT 21. PPT 21 yang harusnya tadi saya sampaikan setelah ini ya. Saya tadi nggak nyangka kalau misalnya ini cukup banyak dan presentasinya komprehensif banget ya. Maksudnya bagus dan woles gitu, slow jadi nggak terlalu cepat, nggak terlalu buru-buru, cuman jadinya waktunya untuk diskusi yang satu PPT terakhir lumayan. Baik, sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya dan teman kelompok 8. Jangan lupa dilanjutkan untuk mengerjakan satu PPT yang terakhir, tugas yang terakhir sesuai dengan RPS. Nanti untuk bahan saya kirimkan ke grup atau melalui Aulia. Terima kasih semuanya. Aulia, bahan yang sudah saya kirimkan ada yang kurang nggak PPT-nya? Yang translate? Sudah sih Pak, sejauh ini. Yang belum itu Pak PDF dari pembahasan soal. Yang pilihan ganda ya, plus isinya ya? Iya Pak. Oke, saya kirimkan setelah ini ya. Iya Pak. Ada lagi dari Aul yang mau disampaikan? Sejauh ini belum ada sih Pak. Nanti kalau ada masukan atau hal yang ingin saya sampaikan, nanti saya sampaikan ke Pak Tri langsung aja. Siap, pekan depan Sabtu ya? Iya, oke Pak. Karena saya Senin sampai Jumat ke luar kota untuk pemeriksaan, kita kembali tetap ke Sabtu aja. Habis itu langsung ujian atau ada minggu